Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 11 fakta menarik tentang mimpi. Manusia rata-rata bermimpi sekitar 6 tahun atau lebih kurang selama 2 jam setiap malam di sepanjang hidup mereka. Bayangkan saja, 6 tahun dihabiskan orang-orang untuk tenggelam dalam sensasi yang menakjubkan, menakutkan, mendebarkan, dan terkadang tidak dapat dipahami sama sekali. Alasannya mengapa kita bisa bermimpi, mungkin benar-benar membingungkan. Tetapi, disiplin ilmu mimpi dan sains tentang tidur sebenarnya telah mengungkapkan cukup banyak hal tentang mimpi. Dalam video kali ini Motivasi Diri akan memberikanmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang mimpi, dan kamu akan segera menemukan fakta-fakta yang akan membuatmu terkejut. Berikut adalah ke-11 fakta tersebut. Nomor 1, pikiranmu lebih aktif selama bermimpi dibandingkan saat kamu bangun atau terjaga. Saat kita tidur, pikiran dan tubuh kita akan menjadi rileks. Ini adalah hal yang wajar, karena bagaimanapun juga alasan utama mengapa kita tidur adalah untuk mengistirahatkan badan dari rasa lelah, memperbaiki kerusakan otot, dan menyegarkan diri agar bisa beraktivitas di esok hari. Tidak peduli seberapa aktifnya pikiranmu ketika kamu masih bangun, pikiranmu akan selalu lebih aktif di saat kamu sedang tidur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ketika kamu masih bangun, otakmu terlalu sibuk bekerja untuk menyerap apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan, sehingga otakmu hanya memiliki sedikit waktu untuk benar-benar memproses seluruh informasi tersebut. Di saat kamu tidur, barulah otakmu mempunyai cukup banyak waktu untuk memahami dan menyimpan semuanya. Nomor 2, mimpi terjadi di alam bawah sadarmu. Pikiran sadarmu menjadi rileks ketika kamu sedang tidur, tetapi alam bawah sadarmu tidak pernah benar-benar berhenti bekerja, karena di sanalah tempat semua mimpi-mimpimu terjadi. Alam bawah sadarmu sibuk memproses pikiran serta kekhawatiranmu, dan pemrosesan inilah yang pada akhirnya menghasilkan mimpi. Mimpi berbicara kepada kita menggunakan bahasa pikiran bawah sadar, dan bahasa ini terdiri dari gambar, metafora, dan simbol lain yang biasanya sulit dipahami oleh alam sadarmu. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang merasa kesulitan untuk memahami mimpi mereka. Nomor 3, setiap wajah yang muncul di dalam mimpimu hanyalah wajah yang pernah kamu lihat atau kenali saja. Alam bawah sadarmu tidak akan bisa menciptakan paras yang baru, dan tentunya ini sangat logis karena pikiran bawah sadarmu hanya berfungsi untuk mengingat hal-hal saja. Maka dari itu, ingatlah kalau setiap wajah yang muncul di dalam mimpimu hanyalah wajah yang pernah kamu temui di sepanjang hidupmu, meskipun kamu tidak benar-benar mengenalnya. Maka manusia melihat dan menerima hal-hal yang tidak diperhatikan oleh pikiran sadar kita. Jadi orang-orang yang kamu lewati di siang hari atau setiap wajah yang kamu pandang di keramaian, semuanya disimpan di alam bawah sadarmu. Tetapi, meskipun demikian, sebagian besar individu yang muncul di dalam mimpimu tetaplah orang-orang yang kamu kenal dengan dekat, karena mereka lebih sering mengisi pikiranmu. Nomor 4, kamu tidak bisa membaca di dalam mimpimu. Kita biasanya mengalami banyak aktivitas di dalam mimpi, tetapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah membaca. Buku dan simbol-simbol mungkin muncul, tetapi kamu tidak dapat membacanya karena kamu tidak akan melihat kata atau huruf apapun. Hal ini terjadi karena membaca adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kesadaran, dan alam bawah sadarmu tidak mampu untuk melakukan demikian. Ketika kamu tidur, pikiran sadarmu sedang beristirahat, dan bahkan kamu tidak bisa membaca jam di dalam mimpi. Yang lebih aneh lagi, kamu tidak bisa melihat refleksi dirimu di dalam cermin. Jika kamu melihatnya di mimpimu, pantulan tersebut akan kabur atau berubah menjadi orang lain. Nomor 5, pria dan wanita bermimpi secara berbeda. Para peneliti telah menemukan bahwa pria dan wanita bermimpi secara berbeda, dan mereka juga memimpikannya hal yang berbeda-beda. Beberapa studi mengungkapkan bahwa laki-laki bermimpi tentang hal-hal seperti, misalnya, senjata api jauh lebih sering daripada perempuan. Perempuan di sisi lain, lebih banyak bermimpi tentang hal-hal yang melibatkan pakaian. Selain itu, mimpi pria mengandung lebih banyak unsur agresi dan aktivitas fisik, sedangkan mimpi wanita lebih sering berkaitan dengan tema yang emosional,
seperti pengkhianatan atau penolakan. Lalu mimpi perempuan juga sedikit lebih panjang dan terdapat lebih banyak percakapan dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian lainnya yang cukup mengejutkan adalah bahwa di dalam mimpi pria muncul 2 kali lebih sering daripada wanita. Tetapi di dalam mimpi wanita, laki-laki dan perempuan muncul secara seimbang dan tidak ada gender yang mendominasi. Nomor 6. 50% mimpi yang muncul adalah mimpi buruk. Menurut penelitian, emosi negatif sering muncul di kebanyakan mimpi yang kamu alami. Mimpimu dalam artian tertentu bersifat adil, di mana sekitar setengahnya positif, tetapi setengahnya juga negatif. Mimpi negatif cenderung melibatkan emosi seperti marah, takut, insecure, dan sedih. Nomor 7. Mimpi tak berwarna atau hitam putih. Mimpimu mungkin terasa sangat nyata, serta dipenuhi dengan beragam warna, dan mayoritas orang di dunia ini memiliki mimpi seperti itu. Namun, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mimpi hanya berwarna hitam dan putih saja. Mengapa demikian? Studi telah menunjukkan bahwa faktor usia dan media yang terpapar memainkan peranan besar dalam warna-warna yang muncul di dalam mimpi seseorang. Misalnya, orang yang lebih tua seperti kakek atau nenekmu tumbuh dengan menonton televisi dan fotografi yang tidak berwarna, sehingga banyak dari mereka memiliki mimpi yang monokromatik. Di sisi lain, orang-orang muda seperti kamu dan saya menonton televisi dan fotografi yang berwarna, sehingga mimpi yang muncul tentunya juga dipenuhi dengan warna. Nomor 8. Mimpi dapat mengisi ulang kreativitasmu. Mimpi mungkin mengandung beberapa pesan bawah sadar, tapi apa kegunaannya? Mimpi dapat membantumu di berbagai aspek kehidupanmu setiap hari. Para peneliti mengatakan bahwa mimpi sangat membantu dalam mengembangkan kreativitas, dan banyak seniman yang terkenal sering berkomentar tentang betapa bermanfaatnya mimpi mereka dalam mendongkrak proses kreatif. Tidak hanya terbatas untuk seniman saja, mimpi dapat membantu semua orang dengan memberikan mereka segenap kreativitas untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Sama halnya ketika kamu menggunakan imajinasimu untuk mencoba menjadi lebih kreatif saat kamu masih bangun. Mimpi melakukan hal yang sama persis saat kamu sedang terlelap. Ketika kamu tidur, pikiran bawah sadarmu bekerja untuk menyelesaikan masalah, dan prosesnya sebenarnya cukup mirip dengan proses kreatif yang kamu gunakan saat kamu masih terbangun. Dengan kata lain, proses kreatif tersebut terus berlanjut meskipun kamu tertidur, dan hal ini benar-benar membantu meningkatkan kreativitasmu. Selain itu, seperti yang mungkin sudah kamu sadari, mimpi bahkan dapat secara langsung memberikanmu inspirasi. Misalnya, jika kamu baru saja memimpikannya sesuatu yang sangat menakjubkan atau sesuatu yang sangat menantang, mimpi semacam itu dapat menghubungkan dengan perasaan yang lebih kuat yang pada akhirnya membantumu untuk menjadi lebih kreatif. Nomor 9. Mimpi telah mengubah sejarah dunia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kamu sekarang sudah tahu bahwa mimpi berfungsi untuk menyegarkan dan mendukung proses kreatif. Sejarah menunjukkan bahwa banyak ide-ide yang telah mengubah dunia ternyata muncul dari mimpi penciptanya. Sebagai contoh, Larry Page mendapatkan ide untuk menciptakan Google. Dimitri Mendeleev mendapatkan ide untuk membuat tabel periodik. Kelly Ushaw mendapatkan inspirasi untuk menciptakan mesin jahit. James Watson menemukan DNA ganda, dan Nikola Tesla mendapatkan ide untuk menemukan generator AC. Nomor 10. Kamu bisa mengendalikan mimpimu. Pernahkah kamu bermimpi di saat kamu tidur dan sadar kalau kamu sedang berada di alam mimpi? Jika pernah, maka mimpi seperti itu disebut sebagai lucid dream. Lucid dream, atau yang biasa disebut sebagai mimpi sadar, muncul dari sebuah keadaan yang menggabungkan kesadaran dan fase REM atau rapid eye movement saat kamu sedang tidur. Dalam keadaan seperti itu, kamu seringkali dapat mengontrol isi mimpimu. Sekitar 50% orang di dunia ini pernah mengalami mimpi sadar setidaknya 1 kali dalam hidup mereka, dan beberapa orang mengalaminya berkali-kali. Nomor 11. Kamu selalu bermimpi, hanya saja kamu tidak selalu mengingatnya.
Kamu selalu bermimpi meskipun jika kamu tidak bisa mengingat satu pun mimpimu. Mayoritas orang memiliki beberapa mimpi setiap kali mereka tidur, dan mimpi-mimpi tersebut mempunyai skenario dan intensitas yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kebanyakan orang tidak bisa mengingatnya begitu mereka terbangun. Lebih dari 50%, mungkin sekitar 60% manusia yang ada di dunia ini tidak mampu untuk mengingat apapun tentang mimpi mereka setelah mereka terbangun selama 5 menit. Dan jika 10 menit sudah berlalu, kebanyakan orang sudah melupakan sekitar 90% detail dari mimpi mereka. Jadi apa yang sebenarnya kamu ingat tentang mimpimu hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya kamu mimpikan. Kecuali ketika kamu tiba-tiba terbangun saat berada di fase rapid eye movement. Jika kamu bangun di tahap ini, kamu sering dapat mengingat cukup banyak isi mimpimu. Tentu saja, sebuah mimpi juga dapat melekat kepadamu kalau kamu memiliki mimpi yang sering terulang, atau jika mimpi itu mengandung perasaan yang sangat kuat. Jika kamu ingin mengingat lebih banyak tentang mimpimu, sediakanlah buku catatan di samping tempat tidurmu, dan setelah kamu bangun, segeralah tuliskan apapun yang dapat kamu ingat dengan jelas. Setelah kamu menuliskan isi mimpimu, kamu bisa membuka kembali catatanmu dan melihat apakah ada tema mimpi yang berulang-ulang. Kamu bahkan bisa mencoba untuk mencari pesan atau pertanda apa yang mungkin ingin dikatakan oleh alam bawah sadarmu kepada dirimu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.